warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mustari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kondoli Selatan. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta tenaga pendidikan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Ya, kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yaitu acara pertama pembukaan atau yang sedang berlangsung saat ini. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan doa. Acara keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara ini. Kemudian acara yang kelima acara inti. Acara selanjutnya lain-lain atau tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja beralih ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin langsung
langsung oleh Ibu Cikianti Eka Putri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara diseminasi pemahaman budaya positif pada hari ini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, kabulkanlah dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan yang baik ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang bertitik ini kepada para ibu yang telah bersedia untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya positif ini adalah suatu kegiatan yang bersifat untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai perilaku yang baik di lingkungan pendidikan, apakah itu melalui tutur kata atau perbuatan, yang pada akhirnya nanti bisa menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dalam kegiatan proses belajar mengajar dapat terselenggara dengan baik. Tadi saya katakan bahwa ada perbedaan seminar dengan diseminasi. Kalau seminar ini adalah pertemuan ilmiah untuk membahas satu gagasan, dibahas bersama kemudian dihasilkan suatu keputusan. Kalau diseminasi ini paparan yang akan disampaikan. Nah, 3 orang teman kita ini dalam bentuk gerak, mereka akan menyampaikan materi mengenai budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini apa yang dapat saya sampaikan sudah mengangkat mengenai pelaksanaan kegiatan hari ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan sekaligus membuka untuk acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan
Banyak terima kasih. Acara selanjutnya kita akan beralih ke acara inti, di mana kami akan memaparkan mengenai materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif kepada Ibu Nur Hasasmita. Disilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 34 Konawe Selatan, yang saya hormati rekan CGP dan rekan guru SMP 34 Konawe Selatan, dan siswa-siswi yang sempat hadir pada pagi hari ini yang saya cintai. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Ya. Penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini penerapan budaya positif di SMPN 34 Konawe Selatan atau sekolah kita ya. Materi hari ini akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu saya sendiri, yang kedua Ibu Sri Wahyuni, dan yang terakhir Ibu Cicianti Eka Putri. Jadi materi yang ada kami terbagi, masing-masing sudah ada porsinya sendiri. Untuk pertama ini akan dibawakan oleh saya sendiri pada materi 3 materi pertama. Kita mulai dengan cek pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi bagian saya yaitu pada perubahan paradigma, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Ya, perubahan paradigma artinya ada perubahan cara berpikir yang perlu kita lakukan. Selama ini dalam membangun budaya positif, sekolah harusnya dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, selama ini kita masih menggunakan konsepsi yang salah. Ada hal-hal yang salah pengertian bahwa tentang teori kontrol ini. Yang pertama, menurut William Glasser dalam teori kontrol terdapat beberapa miskonsepsi atau salah pengertian tentang teori kontrol tersebut. Yang pertama, kita masih berpikir bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu
menguatkan karakter. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi hal-hal tersebut merupakan pemahaman yang selama ini kita anggap wajar, lumrah, tapi ternyata salah. Ya, jadi dalam perubahan paradigma di sini kita berupaya agar pandangan-pandangan kita yang sebelumnya yang salah bisa kita ubah menjadi menerapkan teori kontrol yang sebenarnya, mengubah paradigma Stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ya, materi berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, contoh disiplin positif di sekolah. Di depan ini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama, disiplin berpakaian. dalam hal ini kerapian ya. Kerapian berpakaian. Ini yang hadir hari ini 3 orang. Bagaimana, sudah rapi? Ya, rapi ya. Disiplin berpakaian, disiplin waktu. Disiplin waktu misalnya pagi-pagi harus tampil pagi ya. Ya, pulang harus tepat waktu, ya kan? Ya, itu contoh disiplin waktu. Disiplin belajar, waktunya belajar kita belajar, waktunya bermain istirahat kita bermain. Ya. Selanjutnya disiplin bersikap. Disiplin bersikap dalam hal tadi juga sudah dibahas, yaitu bagaimana kita saling menghormati ya, menghargai antar kita sesama guru, antara guru dan siswa dan maupun antar siswa ya. Ya, begitu juga dengan ketika kita keluar di masyarakat, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin bersikap ini. Selanjutnya, disiplin beribadah. Tentunya kita sebagai agama Muslim, agama Islam ya, Muslim, disiplin beribadah di sini pasti beribadah sesuai keyakinan kita, yaitu sholat ya, sholat tepat waktu. Kalau dulu sih ada kegiatan setiap lohor itu ada sholat lohor berjamaah ya, tapi sekarang ini kan sudah tidak lagi. Sebaiknya kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilaksanakan kembali untuk menerapkan budaya disiplin beribadah. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal artinya nilai-nilai yang disepakati baik di seluruh dunia, dimanapun pasti orang mengatakan itu baik. Ya, misalnya jujur. Kira-kira orang dimanapun ada tidak yang mengatakan jujur itu tidak baik? Tidak ada kan? Pasti mengatakan jujur itu baik. Makanya di situ dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya sudah disepakati bahwa itu baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai kebajikan institusi. Ya. Dalam hal ini, contoh pertama itu profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam kurikulum Merdeka ya, yang kita terapkan di sekolah. Dalam profil pelajar Pancasila, di situ ada nilai-nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, selanjutnya, ini menurut Kibo Criterion Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan menurut lifelong guidelines and life skill. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk bagian saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Sri Wahyuni, MPD. Waktu dan tempat disilakan. Konsentrasi. Lakukan yang sebenarnya. Lompat ke belakang. Lompat ke depan. Konsentrasi. Lakukan kebalikannya. Lompat ke kanan. Menurut Diana Gostam, terdapat 3 motivasi perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa? Kira-kira Bapak Ibu ada tidak yang motivasinya seperti ini? Ya, mungkin sedikit-sedikit ya. Oh, mungkin karena saya tidak enak ini. Kenapa saya terlambat terus? Kasihan lain-lain juga sama guru-guru yang lain, gitu mungkin ya. Atau kalau hukuman kayaknya tidak akan kita dihukum karena kita gurunya. Siapa yang mau hukum? Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya ingin masuklah, siapa tahu nanti saya dapat piala karena sebagai guru terbaik yang selalu hadir tepat waktu. Atau mungkin Pak KS mau memberikan saya penghargaan karena saya selalu masuk tepat waktu dibanding dengan guru-guru yang lain. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi untuk teori motivasi perilaku manusia ini sendiri, mungkin akan timbul pertanyaan yang paling rendah ya, motivasi yang paling rendah, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin bisa saja Bapak Ibu guru memberikan tugas ke siswa, kemudian dia muncul pertanyaan dalam dirinya, kira-kira kalau saya kerjakan tugas ini, apa yang akan saya dapatkan? Atau kira-kira kalau saya tidak melakukan tugas ini, tidak mengerjakan tugas ini, saya akan dihukum apa? Jadi masih banyak yang muncul pertanyaan seperti itu. Betul atau tidak yang di sini ya di pojok? Betul kan? Pasti siswa bilang, kerja tugasmu deh. Masalahnya kalau tidak dikerja tugas, bisa-bisa saya dijemur sama guru. Bisa ya? Nah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Ya, bisa kalian diberi penghargaan. Sama kerja tugasku, siapa tahu saya dapat 100. Itu termasuk imbalan tidak? Tidak. Atau guru bilang, anak-anak kalian kerja tugas ya. Yang kerja tugas, saya belikan kalian es krim. Selanjutnya di sini bahas masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini seru sebenarnya. Karena kita selalu memberikan hukuman, kemudian kita memberikan konsekuensi, dan terakhir kita harus merestitusi. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga ini? Ternyata hukuman itu dia bersifatnya tiba-tiba atau tidak terencana. Misal, datang siswa terlambat.
Kamu kenapa terlambat? Lari. Tiga kali keliling lapangan. Nah, itu termasuk hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak ada kesepakatan. Karena bersifatnya hanya satu arah. Yang mengambil keputusan hanya guru. Jadi tidak ada kesepakatan antara siswa dan guru. Selanjutnya konsekuensi. Jadi konsekuensi ini dia lebih terencana ya, terencana dan sudah disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Ya, jadi kalau konsekuensi ini lebih tepatnya Bapak Ibu dan siswa sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar ya. Apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan ya. Misalnya tadi pagi saja sebelum Bapak Ibu ke sekolah pasti mungkin menyempatkan minum air panas dulu mungkin atau sarapan dulu mungkin. Nah, itu adalah kebutuhan ya. Kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Bertahan hidup. Karena kalau tidak makan kita bisa. Oh iya ya. Apalagi kita ini dari pagi sampai siang. Apalagi bilang, oh atau bisa jadi Bapak Ibu tidak sarapan karena ada ibu di sekolah. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada rekan guru yang lain untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu DJ saya persilakan. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begini kira-kira masih semangat? Masih. Sebelum saya melanjutkan materi, saya persilakan dulu buat Bapak dan Ibu untuk mencicipi Al-Qadarnya. Sambil menikmati Al-Qadarnya, saya akan melanjutkan materi pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan siswa-siswaku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, dan terkhusus untuk kepala sekolah yang telah memberikan kami kesempatan dan tempat untuk melaksanakan salah satu kegiatan kami dari kegiatan guru penggerak, yaitu untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti sebuah aturan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Silakan diperhatikan. Yang pertama, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kira-kira dari Bapak dan Ibu ada yang bisa menjawab? Ibu Bahrianti mungkin. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sesuai yang saya tahu mengenai keyakinan kelas, bahwa semua contoh di kelas 7A, seluruh anggota yang ada di kelas itu membuat keyakinan kelas, atau istilahnya peraturan yang harus dipatuhi di kelas itu. Itu menurut saya. Kalau peraturan bisa saja cuma satu pihak, bisa saja cuma guru yang mengeluarkan, tapi kalau keyakinan kelas, seluruh anggota di dalam kelas itu membuat peraturan itu. Menurut saya seperti itu.
Ya, terima kasih atas jawabannya. Di sini dari pertanyaan pemantik kita bisa melihat bahwa mengapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan. Nah, di sini bisa kita lihat lagi ada jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan perbedaannya dengan peraturan kelas, di sini ada lagi pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini kira-kira nilai apa yang ingin kita ambil dari pertanyaan berikut ini? Kira-kira nilai apa? Kita disuruh untuk memakai helm bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi kita jadi nilai keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita disuruh memakai masker? Kira-kira untuk jadi nilai kesehatan. Jadi materi kami hari ini itu tentang budaya positif masih berkaitan mulai dari perubahan paradigma, kemudian yang sekarang tentang keyakinan kelas itu masih terkait satu sama lain. Nah, di sini kita bisa lihat dari pertanyaan di atas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kita yakin bahwa dengan memakai helm, apabila terjadi misalnya yang kita tidak inginkan, kita masih dalam lindungan Allah, misalnya kita diberikan keselamatan. Kemudian masih terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang telah dibawakan oleh Ibu Nirsa Smita tadi, bahwa nilai yang disepakati itu secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai universal tadi, nilai kebajikan itu kita tidak memandang bulu apakah agamanya lain, jadi tidak ada rasis dalam budaya positif ini. Nah, selanjutnya seseorang itu akan lebih muncul motivasinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Contohnya misalnya, jangan datang terlambat. Kira-kira kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, kita jangan menggunakan kata tidak, jangan, tidak boleh makan di kelas. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas hanya untuk sekitar misalnya kelas 9A, hanya untuk disepakati oleh kelas 9A saja. Kalau di kelas 9B berarti lain lagi keyakinannya. Selanjutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi di sini semua atau masing-masing personal siswa saling membuat satu keyakinan. Kemudian selanjutnya, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa ada perubahan dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita beralih ke materi selanjutnya, saya ingin berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Kita membuat satu keyakinan kelas masing-masing guru. Saya bagikan kertas sticky note-nya untuk membuat satu kalimat atau satu kata keyakinan kelas, terus ditempel di atas kertas karton.
Satu saja ini Bu? Iya, jadi masing-masing satu orang satu keyakinan kelas. Iya, kalau yang sudah bisa langsung dicatat. Yang sudah boleh naik tempel. Ya, yang menurutnya nyaman untuk diterapkan di kelas masing-masing. Jadi ini sebenarnya kesepakatan antara misalnya wali kelas dan perwaliannya. Jadi sekalian di sini saya juga mau mengajak Bapak Ibu wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya supaya ada aturan yang bisa diikuti atau diterapkan oleh perwaliannya masing-masing. Harus lebih terinci. Sudah? Sudah. Jadi, beginilah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang akan diterapkan oleh wali kelasnya, kelasnya masing-masing. Yang pertama, jika masuk kelas pakaian harus rapi, tidak saling mengguli. Ini masuk atau tidak? Masuk. Tidak. Apa tadi? Tidak. Jadi harus terbentuk kalimat positif. Jadi ini tidak masuk ya. Kemudian yang kedua, disiplin masuk. Diharapkan tenang, menghargai pekerjaan teman. Oke. Kemudian siswa-siswi lebih dulu masuk kelas sebelum guru mata pelajaran masuk. Disiplin waktu masuk ke kelas, bertanggung jawab dan disiplin, menjaga kebersihan dan keindahan, disiplin dalam melaksanakan kegiatan kebersihan kelas, menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih, bersikap baik dan menghormati guru, berteman dengan baik. Nah, dari beberapa contoh kalimat keyakinan kelas ini ada beberapa yang sama. Nah, jadi kita sebagai wali kelas harus membuat kesepakatan. Jadi masing-masing misalnya sudah ada disiplin di sini. Di sini juga ada disiplin. Jadi kita tarik satu. Ya, kita tarik satu. Kemudian ini juga disiplin masuk kelas sama saja ya, sama dengan disiplin. Terus menjaga ketertiban lagi disiplin ada, kita cabut. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan sudah ada jadi kita tarik lagi satu. Intinya jangan ada yang sama. Jadi misalnya dari 32 orang siswa, misalnya yang sama itu 15, jadi 15 itu diambil Pak. Jadi, nah tugas kita sebagai wali kelas, misalnya membuat, menjadikan ini kita memindahkan, menjadikan misalnya bisa dicetak seperti ini dalam ukuran 101, dan satu kan kita bisa kelasnya masing-masing. Jadi sekalian saya meminta Bapak Ibu guru kelas untuk membuat keyakinan kelas supaya ada buktinya yang akan kami ambil dokumentasinya. Begitu ya Bapak Ibu. Begitu ya Ibu rekan-rekan CGP. Oke, selanjutnya sampai di sini materi tentang keyakinan kelas sudah. Oke. Oh, iya, silakan. Apakah itu keyakinan kelasnya itu dibuat oleh wali kelas saja atau itu dari mata pelajaran? Karena bisa jadi berbeda. Iya, kalau sebenarnya untuk di kelas itu per wali kelas, tapi guru mata pelajaran juga bisa membuat kesepakatan untuk misalnya saya sebagai jadi bisa juga untuk mata pelajaran bisa sesuai kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi tidak ada paksaan di sini. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya. Posisi kontrol guru. Jadi di sini kita akan menilai sebenarnya posisi kita itu sebagai apa. Jadi saya akan memutarkan video dulu.
video tadi, saya mau bertanya, kira-kira kita sebagai guru, kita berada di posisi mana yang sebenarnya? Yang sejujurnya, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, sebagai apa? Tergantung situasinya. Ya, tergantung situasi. Kadang juga lima-limanya ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi atau aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai pasti kamu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja. Nah, dan dampaknya akan apa? Akan muncul dendam pada diri murid. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lembut tapi mematikan. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak kasih tahu kamu jangan berbuat yang seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan akan menjadi rendah diri karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya, teman. Mungkin banyak di sini yang berposisi sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa menimbulkan hal negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kan, ini tidak apa-apa. Nanti ibu yang akan bantu membereskan. Nah, hal negatif dari posisi ini apa? Di sini adalah guru tersebut jika tidak bisa membantu pada misalnya kalau ada kesalahan selanjutnya, di sini murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman saya, masa tidak bisa bantu saya. Di sini murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru yang tertentu saja, yang dia anggap sebagai temannya, dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kan ada ibu ini, ada ibu istirahat yang membantu saya, kan begitu. Selanjutnya, kita sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu seperti, peraturannya apa? Apa yang kamu ketahui? Terus, apa yang telah kamu lakukan tadi? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu melanggar peraturan tadi? Nah, di sini seorang pemantau itu sangat mengandalkan seperti perhitungan, ada buku catatannya. Jadi pemantau itu selalu bawa buku catatan. Misalnya hari ini Aditya berbuat melanggar tidak memasukkan bajunya, akan dicatat lagi di buku catatannya. Jadi pemantau seperti itu.
Dan data ini yang akan digunakan nanti sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, selanjutnya posisi sebagai manajer. Di sini posisi manajer di mana guru berbuat bersama dengan murid. Seperti yang kita lihat tadi di contoh video. Di sini guru mengajak siswa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia berbuat, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi murid diajak untuk menemukan kira-kira solusi supaya saya jangan terlambat lagi itu seperti apa. Nah, di sini yang terpenting adalah kolaborasi antara guru dan murid. Dan kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol guru, sampai di sini saya beralih ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar apa itu restitusi? Masih asing? Sudah. Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-katanya atau indikatornya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas murid, kita beralih ke validasi tindakan yang salah. Indikatornya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Kemudian setelah kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut, kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu kita lakukan ketika dalam situasi apa? Kalau murid melakukan pelanggaran disiplin positif. Ya, betul sekali. Jadi tadi masih berurutan tentang keyakinan kelas, posisi kontrol guru. Di sini tidak akan muncul segitiga restitusi kalau tidak ada pelanggaran pada keyakinan kelas. Nah, di sini posisi kita mungkin kita bisa ambil posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, guru akan memanggil siswa yang melanggar tersebut, kemudian akan menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa, Ji. Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah melakukan yang seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas anak, kita akan memvalidasi tindakan tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru.
Setelah kita memvalidahi tindakan yang salah, kita kemudian akan menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu contoh segitiga institusi yang saya ambil dari demonstrasi kontekstual. Saya kasih biru tua. Biru tua. Buka-buka polos. Cici. Ya. Belum. Jadi ini adalah salah satu contoh restitusi yang saya lakukan untuk tugas demonstrasi saya. Itu kalau saya masukkan. Jadi adalah cara sketch. Nah, demikianlah tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan pada anak kelas 7A. Selanjutnya, untuk materi kami pada hari ini sampai di sini saya kembalikan. Tapi sebelumnya saya akan ice breaking dulu, ya supaya semangat. Jadi ice breaking kita kali ini adalah saya punya clue. Jadi ingat clue-nya. Ingat clue-nya. Clue-nya. Jangan tinggalkan orang keempat. Oke, ingat? Jangan tinggalkan orang keempat. Dengar ilustrasinya. Saya akan jalan-jalan ke Korea. Orang pertama yang saya ajak adalah Ibu Resti. Orang kedua Ibu Suri. Orang ketiga Pak Hamzah. Siapakah orang keempat yang akan saya bawa? Salah. Masih salah. Konsentrasi. Clue-nya, ingat clue-nya. Jangan tinggalkan orang keempat. Saya akan jalan-jalan ke Korea. Orang pertama yang saya ajak adalah Ibu Resti.
Orang kedua, Ibu Suni. Orang ketiga, Pak Hamzah. Siapakah orang keempat yang akan saya bawa? Jangan tinggalkan orang keempat, Pak Haji. Nah, langsung saya bilang orang keempatnya adalah Pak Haji. Jadi orang keempat, Jangan tinggalkan orang orang keempatnya, Jangan bawa ya, orang keempat. keempatnya. Oke, sudah paham. Ya. Intinya jangan tinggalkan orang keempat harus. Oke, sampai sini. Nah, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Jadi eksperimen terakhir yang sangat menguras pikiran ya. Ternyata kami belum bisa memecah pertanyaan. Ya, jadi acara selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan materi dari kami tadi. Kami silakan dengan mungkin ada yang memberikan saran, tanggapan mungkin, masukan atau pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jadi dari pemaparan ini budaya positif ya, budaya positif. Mengubah mindset kita yang selama ini sebenarnya sudah ada juga sebagian dari situ, hanya kita tidak laksanakan. Artinya masih kita belum betul-betul menerapkannya itu. Terkadang masih terbawa pada suasana-suasana yang sebelumnya, maksudnya sebelum kita mengenal bahwa budaya positif. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman CGP dalam pemaparannya ini, kira cukup menarik. Yang saya mau kita harus menjadi PR kita bersama ini, karena siswa kalau kita melihat seperti kondisi budaya positif yang dipaparkan itu sepertinya bagus sekali ya, karena mungkin berupa tontonan atau memang disengaja dibuat seperti itu, tetapi terkadang di lapangan terjadinya berbeda. Ada yang bisa membuat suatu kegaduhan misalnya di kelas. Kadang respon emosi kita itu kita tidak bisa kendalikan. Kadang tidak terkendali. Artinya mungkin di video dengan di kenyataan itu berbeda. Kan di video sudah disebut bagaimana supaya terjadi seperti ini. Tapi di lapangan atau di kelas di sekolah kita itu berbeda. Maksud saya itu kira-kira selain seperti ini, saya menginginkan kepada teman-teman CGP untuk bukan memulai ya, memberi contoh misalnya dalam proses pembelajaran di ruangan kelas seperti apa sebenarnya ya. Jangan maksudnya kalau misalnya hanya dalam bentuk video itu kan saya katakan tadi sepertinya sudah memang step-stepnya itu sudah, tetapi yang nyata di dalam kelas seperti kelasnya kita, karena kita sama-sama mendidik siswa kita bagaimana cara mengaturnya, seperti budaya positif yang harus kita bisa terapkan bukan hanya di kelas, maksudnya di luar di lapangan juga, atau ketika mereka akan berbaris atau apel pagi itu yang paling sering itu. Artinya trik apa sebenarnya yang harus kita lakukan itu supaya ketika apel pagi itu tidak perlu lagi kita harus memanggil satu
satu-satu, berteriak-teriak. Padahal ini budaya positif itu yang harus kita, bukan memarahi siswa. Artinya selalu kita kalau memberi pengarahan, kamu ini seperti ini, padahal dalam budaya positif tidak seperti itu. Tetapi kadang saya katakan tadi, kita terbawa dengan suasana yang terjadi. Saya kira hanya itu saja saya. Mungkin ada tambahan dari teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan atau tanggapan. Selanjutnya, saya silakan kepada Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menerima pemaparan dari teman yang sementara berjuang menjadi guru penggerak, mudah-mudahan bisa sukses. Jadi setelah saya mengikuti tadi melalui waktu terakhir, ternyata apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya kita sudah lakukan. Hanya terkadang kalau menurut saya dan diri sendiri, yang tadinya kita sudah rancang sedemikian rupa, misalnya pada saat kita masuk kelas, kita sudah ukur berapa menit kita mengajar, tetapi karena kondisi di lapangan dalam hal ini kita tidak mengetahui kondisi siswa, sehingga apa yang kita rancang itu bergeser. Yang tadinya mungkin enak kita masuk berubah menjadi marah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sendiri rasakan kalau kita lakukan dan terapkan apa yang disampaikan tadi atau dimunculkan slide tadi, insya Allah anak itu bisa berubah. Karena ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita akan lakukan ke depan, mudah-mudahan kita bisa kita lakukan, itu berasal atau bermula dari pribadinya siswa, mulai dari lingkungan hidupnya. Dalam hal ini di lingkungan keluarga, itu intinya. Begitu mereka datang di sekolah, karena apa? Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, misalnya contoh, siswa ada 5 orang, ada siswa 1 mungkin di rumah didikannya bagus, kemudian yang kedua mungkin didikannya di tengah, dan yang terakhir mungkin didikannya agak kasar. Begitu tiba di sekolah, 3 sifat ini pasti berbeda-beda. Nah, terkadang dari sini sehingga untuk memotivasi siswa yang pada saat di rumah cara mendidiknya berbeda agak kasar, itu agak susah. Tetapi dengan cara yang seperti tadi yang ditampilkan, insya Allah bisa berubah siswa dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu, apalagi tadi yang ditempel-tempel itu kita sepakati di dalam satu kelas. Apakah itu siswa kelas saja atau semua guru mata pelajaran, itu lebih bagus lagi karena semua ini kan unik-unik siswa. Ya. Jadi ketika mereka langgar, ternyata konsekuensinya seperti ini. Nah, oleh karena itu ke depan, insya Allah dengan berjalannya teman-teman ini mereka guru CGP tentang berubah. Demikian Pak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi mungkin ada lagi teman-teman guru yang lain ingin memberikan tanggapan atau perasaannya mungkin setelah kita mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya dari Pak Albar dan Pak Haji Sisman. Di sini kami sebagai calon guru penggerak
bukan hanya tugas kami, akan tetapi di sini kami mengajak para guru-guru untuk kita sama-sama menerapkan budaya positif kita di sekolah. Kita mewujudkan bagaimana sekolah kita ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan lingkungan yang aman bagi siswa-siswa kita, dan bagaimana juga cara kita menerapkan budaya positif tersebut kepada anak-anak kita untuk kelangsungan atau keberhasilan visi sekolah kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Akbar dan Pak Haji Sisman. Saran yang sangat baik sekali untuk kami terapkan ke depannya mengenai penerapan budaya positif ini. Memang kami sadari bahwa apa yang kami sampaikan ini mungkin dari diri kami sendiri belum sepenuhnya menerapkan mengenai budaya positif ini, tapi kami akan berupaya memaksimalkan apa yang telah kami ketahui, pemahaman apa yang telah kami dapatkan untuk berbenah diri, kemudian melaksanakan nilai-nilai positif yang bisa kita terus tingkatkan dalam hal ini penerapan budaya positif. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan sekaligus tanggapan dari Pak Albar dan Pak Haji Sisman, tanggapan dan masukan yang sangat membangun. Jadi harapan kami para calon guru penggerak, jadi ini bukan tugas hanya dari calon guru penggerak, tapi tugas kita semua ya, bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi kita sudah berada di penghujung acara pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu acara penutup, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan selanjutnya saya persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya meminta kepada teman-teman guru kita berikan aplaus kepada teman-teman ini. Terima kasih. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya dan bersedia mengikuti kegiatan ini. Kegiatan guru penggerak ini kita tahu bahwa ya, namanya guru penggerak, mereka berusaha untuk bergerak merangkul teman-teman guru pertama di lingkungan satuan pendidikan masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Dalam hal ini mewujudkan tujuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Ya, sebelum kita tutup, saya simpulkan. Saya mencoba menyimpulkan apa yang mereka telah bawakan. Jadi pada presiden ini itu masalah presentasi yang mereka sampaikan tadi, masalah budaya positif di sekolah yang mana merupakan pembiasaan hal yang baik yang mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Kemudian dalam budaya positif yang dilakukan, tadi saya menyimak ada 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon. Kemudian yang kedua konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat teori motivasi, ya, atau kebutuhan atau pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima 5 fungsi kontrol. Terima kasih. Selanjutnya setelah kita mengikuti presentasi dari teman-teman, harapan saya selaku kepala satuan pendidikan, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita di lingkungan satuan pendidikan kita. Pertama ini teman-teman
calon guru penggerak bisa memberikan contoh pada kita semua bagaimana penerapannya, karena pada akhirnya nanti ini bisa mendongkrak mutu pendidikan di sekolah kita, atau dengan kata lain bisa memenuhi yang selama ini selalu disampaikan pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini harapan saya, mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan ini ya bisa kita laksanakan lebih baik. Ya, saya katakan hari ini dengan baik, tapi kesiapan kita ke depan lebih lama. Demikian, mari kita tutup kegiatan ini, mari sama-sama kita tutup kegiatan ini mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penutup sekaligus penarikan kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini untuk membantu mensukseskan atau berserta mengikuti kegiatan dari calon guru penggerak ini. Dan akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat hari ini? Sehat. Oke. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai, saya dan kalian yang disebut dengan keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, coba ngomong. Saling tolong-menolong. Oke, sebentar. Jadi, keyakinan kelas itu adalah salah satu budaya positif untuk membuat suatu peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kalau peraturan itu seperti apa? Misalnya apa? Larangan. Iya, misalnya lebih bersifat seperti larangan. Misalnya tidak boleh datang ke nah, kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas menjadi datang tepat waktu. Contohnya itu
tanggung jawab dan disiplin. Jadi dari ke-17 ini yang sama kita ambil satu. Jadi Bu Guru akan ambil satu kertas yang sama. Satu. Jadi kita simpulkan bahwa untuk keyakinan kelas 9A ada 9. Jadi kalian harus bersikap sesuai dengan yang sudah kalian tulis. Yang pertama, jujur. Hidup rukun dengan teman berarti tidak boleh apa? Hidup. Terus bersikap tenang dalam melaksanakan pelajaran. Terus kalau bertemu guru atau teman saling salam, sapa dan senyum. Terus mandiri datang tepat waktu berarti tidak boleh terlambat. Saling tolong menolong kalau ada yang kesusahan atau sakit. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Kemudian ada lagi menjaga kebersihan. Jadi kebersihan kelas wajib dijaga. Oke, sampai sini sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita ini? Nah, karena tadi itu keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan murid, maka ibu guru akan menyuruh kalian untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi ada buktinya kalau kita sudah buat kesepakatan. Oke, yang pertama Chandra. Kelas yang telah kita buat sudah ada, nanti tinggal kita pastikan lagi. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru kita terapkan nilai-nilai yang telah kita buat dan sepakati. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan nama
saya Harjati Afrina dari kelas 9A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayanti dari kelas 9A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawa Citra Lestari dari kelas 9A. Senang sekali. Sangat senang dan bersemangat. Sangat antusias. Sangat penting. Iya, sangat penting. Penting sekali. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Agar kita saling menghargai dan menghormati guru.